Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing lagi kegiatan di warung sembako ya. Ini silo ya teman-teman kalau menghadap ke jalan. Ini suasana sore hari. Ini seperti biasa ya, kita lagi gantiin para bapak-bapak yang lagi mandi teman-teman. Kita gantiin ya, kita aktivitas di warung sembako. Silo video kali ini kita mau sharing apa saja sih yang tidak disukai para pelanggan. Dan ini kita harus hindari hal ini ya teman-teman, agar para pelanggan tetap berbelanja di warung kita dan tetap setia berbelanja gitu ya. Dan banyak sekali cerita-cerita yang membuat kita tidak nyaman ya teman-teman, tentang masalah pelayanan mungkin ya, ataupun tentang barang-barang yang kurang bagus ya, sehingga membuat para pelanggan kecewa teman-teman. Dan banyak lagi hal-hal lain yang harus kita perhatikan di warung sembako agar pelanggan itu tidak kecewa dan tetap setia berbelanja di kita ya. Contohnya lagi, kita hindari sering tutup warungnya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi banget kepada kelancaran usaha ya teman-teman. Nanti pelanggannya bisa-bisa malah pindah ke warung lainnya karena kita keseringan tutup, yang bisa jadi barang-barang menjadi kadaluarsa ataupun rusak, digigit tikus ataupun terserang hama-hama lainnya ya, karena kita tidak bersihkan dan lain-lain ya teman-teman. Karena kan tutup warungnya itu pasti tidak terkontrol, tidak terlihat apa saja yang terjadi di warung kita teman-teman ya. Dan selanjutnya hal yang tidak disukai pelanggan itu, selain hal tadi, ada juga yang paling penting kita di soal timbangan barang ya. Misalnya di gula pasir, di minyak goreng, di telur gitu ya, di tepung terigu, pokoknya di semua barang-barang yang kita timbang sendiri teman-teman. Mengurangi timbangan itu salah satu hal yang sangat merugikan orang lain dan merugikan kita juga ya teman-teman. Usahakan dalam hal menimbang apapun barang-barang yang kita jual, harus kalau bisa dilebihkan sedikit ya, supaya pelanggan tuh puas gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih pakai timbangan yang digital gitu, jadi terlihat angkanya, hurufnya ya, lebih akurat ya teman-teman. Seperti itu. Kalau masih pakai timbangan yang dulu yang tidak terlihat angkanya, usahakan lebihkan sedikit ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi banget kepada para pelanggan, dan supaya tidak was-was gitu ya, percaya sama kita. Kalau enggak, kita bilangnya jangan langsung seperempat, setengah kilo gitu ya, segini, sebungkus gitu ya teman-teman. Entah isinya berapa gram, bilangnya sebungkus gitu ya, supaya kita tidak jadi beban membohongi pelanggan ya. Katanya seperempat, kok ini enggak gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang suka pengen tahu nih berapa sih timbangannya, bener enggak sih gitu ya teman-teman. Mungkin ditakar dengan sendok, ditakar dengan gelas, kok enggak pas sih gitu timbangannya. Takutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam hal timbangan ini sangat penting banget ya untuk para penjual barang-barang sembako ataupun barang-barang lain yang ditimbang-timbang gitu. Usahakan kejujuran nomor 1 teman-teman. Selanjutnya, hal yang tidak disukai para pelanggan itu, kita sering bilang tidak ada barang itu gitu ya, tidak ada rasa itu, seperti itu ya teman-teman. Kita jangan bilang tidak ada, tapi kita bilang lagi kosong, kebetulan pas habis gitu teman-teman. Jadi pelanggan tuh ngerti bahwa kita itu kehabisan barang tersebut dan kita sudah pernah jual barang-barang tersebut itu ya teman-teman. Jangan bilang langsung tidak ada ya, itu tandanya kita tidak pernah jual gitu ya teman-teman. Jadi terkesannya itu warung kita itu nggak jual barang tersebut. Jadi usahakan bilangnya itu lagi kosong, lagi pas habis gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, hal yang tidak disukai para pelanggan itu ketika kita jam buka tutupnya itu tidak teratur ya gitu ya. Kadang-kadang buka jam 8, kadang buka jam 6 gitu, kadang tutupnya jam 11, kadang jam 12 gitu ya.
Itu yang sering saya alami juga saat ini teman-teman. Jadi saya tuh belum konsisten buka tutup warung. Kadang kita tuh ada keperluan yang urgent gitu, tidak bisa diwakilkan gitu. Dan anak-anak kadang bukannya jam 5:30 gitu ya, kadang jam 6 gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya, saya juga belum bisa untuk seperti ini ya. Tapi alhamdulillah selalu ada solusinya ya teman-teman. Pelanggan selalu nunggu, nanti deh nunggu warung teteh buka. Kadang ada yang seperti itu. Kadang juga ada yang udah beli di sana, teteh lama banget bukanya, tapi tidak apa-apa. Itu berarti bukan rezeki saya teman-teman ya. Tapi usahakan tutup buka itu terjadwal dengan baik ya teman-teman. Yang selanjutnya, hal yang tidak disukai para pelanggan itu ketika kita tidak ada di tempat ya saat berjualan. Tokonya terbuka namun orangnya dipanggil-panggil tidak keluar, tidak ada. Itu bikin kesel ya teman-teman. Coba aja bayangin, kita lagi buru-buru pengen beli sampo, pengen beli sabun misalnya, terus warungnya itu terbuka tapi orangnya nggak ada gitu ya. Dipanggil-panggil, dilongok-longok ke pintunya misalnya, diintip tapi nggak ada orangnya gitu ya teman-teman. Itu salah satu juga yang bikin pelanggan tuh kesel, jengkel gitu ya. Udah nunggu lama kok nggak keluar-keluar, kemana sih nih orangnya gitu ya teman-teman. Usahakan jika kita buka usaha sembako itu selalu standby di tempat jualan dan jangan ditinggal-tinggal, karena itu bisa memicu kejahatan ya. Bisa saja orang yang tadi niatnya baik membeli, karena nggak ada orangnya bisa saja mengambil barang-barang yang kita punya di warung misalnya ya. Ini jangan sampai terjadi tapi ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, hal yang tidak disukai oleh pelanggan itu kelamaan menunggu teman-teman ya. Misalnya kita mendahulukan orang yang berbelanjanya yang datangnya belakangan, sementara dia itu nungguin dari tadi, belum kita layani, seperti itu ya. Itu juga salah satu yang membuat pelanggan tuh tidak suka ya teman-teman. Usahakan kita jika melayani pembeli itu dahulukan yang pertama datang, nanti yang belakangan datang belakangan juga dilayaninya teman-teman ya. Kalau tidak, minta izin dulu sama yang duluan datang bahwa mbaknya ini kita dulukan pelayanannya, karena mungkin belanjanya hanya sedikit gitu teman-teman. Dan biarkan jika masih milih-milih yang duluan datang, kita layani dulu yang datangnya itu barusan gitu teman-teman. Dan hal lain yang membuat pelanggan tidak suka itu kita selalu salah dalam menghitung belanjaan ya teman-teman. Misalnya salah dalam penjumlahan, salah dalam kembalian gitu ya, ataupun ada yang barang yang ketinggalan sementara orangnya tuh udah buru-buru pengen pulang tapi ternyata barangnya malah ketinggalan. Kita nggak cermat, nggak teliti dalam memasukkan barang belanjaan seperti itu ya. Itu juga salah satu hal yang membuat pelanggan tuh agak gimana gitu ya teman-teman. Usahakan kalau ada yang belanja tuh kita fokus ya pada belanjaannya, kita kumpulin belanjaannya di sekitar mana gitu ya. Nanti setelah selesai kita totalin, kita masukin ke dalam wadah gitu teman-teman. Yang selanjutnya, hal yang tidak disukai pelanggan itu soal harga. Mungkin kita jual kemahalan karena masih stok lama, harganya belum update gitu ya teman-teman. Sementara harga hari ini udah turun 500, udah turun 1000 misalnya, seperti itu ya teman-teman. Perhatikan harga jualan kita tuh perharinya berapa, naiknya berapa, turunnya teman-teman ya. Terutama di harga telur itu yang sering naik turun ya. Kalau untuk harga minyak ataupun gula itu standar aja naiknya paling sebulan ataupun 2 minggu per naiknya ya teman-teman, seperti itu. Kalau untuk harga telur tuh memang paling sering naik turunnya. Yang selanjutnya, hal yang tidak disukai pelanggan itu adalah barang yang kotor ya teman-teman, dan barang yang sudah kadaluarsa masih kita jual. Mungkin kita tidak sadar ya, atau nggak jeli melihat barang yang udah rusak teman-teman. Jadi itu juga salah satu yang mengecewakan pelanggan. Usahakan hindari ya teman-teman, jika ingin warungnya sukses berkembang dan pelanggan pun tetap setia berbelanja di kita. Usahakan kita berilah barang-barang yang terbaik, yang berkualitas ya, untuk dijual di warung kita ini teman-teman. Kalaupun ada yang kecolongan mungkin ya, barang-barang yang sudah kadaluarsa ataupun berdebu, mohon maaf kepada pembelinya supaya kita bersihkan dulu ya. Dan kalau ada yang rusak udah kelewat tanggalnya, kita bisa ganti dengan barang baru ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya menjalani usaha sembako, dan beberapa hal itu juga pernah saya alami juga. Tapi seiringnya berjalannya waktu kita perbaiki ya teman-teman, dan jangan sampai keseringan seperti itu teman-teman ya. Sekian dulu videonya, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.